Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Nathanael Gustiano dari kelas 101 nomor absen 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Paruli, tugas infografis tentang geosfer. Oke, kita langsung saja masuk ke poin pertama. Sebelum masuk ke poin pertama, kita perlu tahu dulu apa itu geosfer. Geosfer adalah lapisan-lapisan yang menyusun bumi, terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama ada litosfer atau lapisan batu. Merupakan lapisan kerak bumi dan mantel atas, terdiri dari lempengan tektonik. Nah, litosfer ini bisa menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Contoh dari litosfer sendiri atau contoh dari lapisan batu ini adalah seperti pegunungan Himalaya, lempeng Indo-Australia, seperti itu. Lalu yang kedua ada hidrosfer atau lapisan air. Hidrosfer sendiri mencakup semua perairan yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti laut, sungai, danau, air tanah, dan uap air. Seperti itu. Hidrosfer sendiri sangat berperan penting dalam siklus air dan cuaca. Contoh dari hidrosfer sendiri ada seperti Laut Jawa, Sungai Bengawan Solo, seperti itu. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu atmosfer atau lapisan udara. Nah, atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer juga yang menyediakan oksigen dan melindungi bumi dari radiasi matahari. Atmosfer sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer, seperti itu. Lalu setelah atmosfer ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan. Biosfer ini di mana tempat kita tinggal juga, seperti biosfer ini adalah tempat hidup makhluk hidup seperti manusia, ya seperti kita ini manusia, hewan, dan tumbuhan. Biosfer ini sangat dipengaruhi oleh poin-poin sebelumnya, yaitu seperti litosfer, atmosfer, dan hidrosfer, seperti itu. Nah, contohnya untuk biosfer sendiri ini apa sih? Nah, contohnya seperti hutan hujan tropis, padang rumput, ya. Lebih tepatnya seperti area-area seperti padang savana, seperti itu. Lalu di poin yang terakhir, kita masuk ke poin terakhir, yaitu antroposfer atau lapisan kehidupan manusia. Nah, antroposfer sendiri mencakup semua aktivitas yang kita lakukan, mencakup semua aktivitas manusia. Ya, contohnya seperti pemukiman, industri, pertanian, seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan tidak berhubungan jauh dengan kita lah, kita manusia ini. Nah, antroposfer sendiri dapat mempengaruhi keseimbangan geosfer lainnya, seperti itu. Nah, contoh sendiri untuk antroposfer adalah kota Jakarta, pertanian di Bali, seperti itu. Nah, setelah poin-poin 5 tersebut, apa sih interaksi antar komponen geosfer itu? Nah, contohnya seperti gini. Letusan gunung berapi itu adalah sebuah kegiatan litosfer, yang dari letusan gunung berapi bisa mengubah iklim lingkungan sekitar. Nah, mengubah iklim itu masuknya ke atmosfer, seperti itu.
dari mengubah iklim, mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu antroposfer, masuk antroposfer, dan mengganggu ekosistem, nah biosfer, seperti itu. Jadi kenapa biosfer ini disebut terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi? Nah ya, itu penyebabnya. Itu contohnya. Kesimpulannya adalah biosfer adalah sistem yang saling berkaitan. Pemahaman tiap komponennya penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rian Renatanael Gustiano pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.